Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 31 Desember 2024, bangsa Indonesia bagaikan kena petir di siang bolong karena lembaga OCCRP mengumumkan mantan Presiden Jokowi sebagai finalis pemimpin terkorup 2024. Dan banyak yang kaget, tapi saya salah seorang yang tidak kaget karena saya memang menduga bahwa korupsi Indonesia selama pemerintahan Jokowi memang sangat-sangat marak. Nah, kemarin mantan Presiden Jokowi juga sudah memberikan klarifikasi dan seakan menantang. Tantangannya ada 4. 1, silahkan buktikan. 2, apa yang saya korupsi. 3, ini framing jahat. Yang keempat, agar ini diproses hukum saja. Nah, itu kita sekarang mau bantu rakyat untuk mengetahui apakah betul Presiden Jokowi melakukan korupsi seperti yang dituduhkan tersebut. Saya ingin mencoba merangkum kalau Jokowi memang melakukan korupsi, dibilang mana, sektor mana atau klaster mana terjadi korupsi. Saya mencoba membagi 5 klaster modus korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo. Klaster pertama adalah klaster korupsi yang ditujukan untuk mendapatkan kekuasaan dan melanggengkan dinasti. Ini banyak contoh yang terjadi tentang hal ini. Masih ingat dulu kasus tentang ditutupnya kasus pelanggaran dan pelanggaran hutan, kemudian 3,3 juta hektar sawit itu hilang begitu saja. Nah, itu saya punya keyakinan bahwa ini ada kaitan dengan untuk melanggengkan kekuasaan, sehingga perlu untuk meredam kasus-kasus besar dan bisa terjadi negosiasi di balik pintu. Yang kedua, klaster kedua adalah itu menjarakan lawan-lawan politik. Itu klaster korupsi kedua. Kita masih ingat bagaimana kasus-kasus menteri-menteri yang terlibat tahu-tahu dihilangkan begitu saja, dan itu sudah diperiksa tapi tidak dilanjutkan. Itu adalah istilahnya korupsi sprindik. Masih ingat kasus impor garam, minyak goreng, HPH, kemudian kasus BTS dan berbagai kasus lain yang menguap begitu saja. Dan masih ingat kasus penggantian Ketua Umum Partai Golkar yang karena isu semua bahwa itu ada 11 sprindik. Itu korupsi klaster kedua. Korupsi klaster ketiga adalah ini ambisi pribadi. Ada 2 subklaster di sini. Klaster pertama adalah ingin punya legacy. Seakan-akan presiden berhasil tapi merugikan rakyat. Contohnya membangun kereta api cepat, membangun infrastruktur yang sangat mahal yang menyebabkan BUMN bangkrut, rakyat mengalami kerugian, membangun IKN, dan membangun bandara-bandara yang tidak sama sekali dibutuhkan demi ambisi pribadi Jokowi. Ambisi pribadi kedua adalah terkait dengan keluarga. Masih ingat kita terkait dengan kasus penyelundupan nikel yang 5,3 juta hektar yang disebutkan oleh almarhum Faisal Basri melibatkan Airlangga Hartarto dan Bobi Nasution. Kemudian kasus Blok Medan dengan berbagai kasus. Nah, itu terkait juga bahwa banyak sekali orang-orang dekat yang selama ini dikatakan geng Solo itu terlibat korupsi di BUMN seperti Jiwasraya, Asabri, dan lain-lain. Itu puluhan triliun. Nah, yang keempat adalah ambisi pribadi. Yang keempat adalah klaster penggunaan uang negara untuk menyogok rakyat.
utang BUMN, utang negara sangat naik karena betul-betul digunakan untuk membuat anggaran-anggaran untuk membuat bansos pencitraan yang sangat banyak yang dilakukan itu dalam rangka menyogok rakyat. Itu klaster klaster keempat. Klaster kelima yang terakhir adalah klaster korupsi dengan menyogok oligarki. Oligarki kita tahu bahwa ini betul-betul menjadi penyokong utama kekuasaan Jokowi dan dinasti Jokowi selama 10 tahun. Mereka lah yang mendapatkan fasilitas di berbagai tempat, di pertambangan, di perkebunan, di macam-macam. Nah, untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Jokowi. Nah, ini puncaknya terjadi adalah oligarki adalah pemberian PSN di berbagai tempat dan fasilitas-fasilitas lain di berbagai tempat serta penghapusan berbagai kewajiban oligarki lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi itu, nah di PSN sangat jelas bahwa itu merugikan negara, merugikan rakyat. Anda bayangkan contoh kasus PIK 2, rakyat dipaksa dengan status PSN dan Rempang juga demikian. Dan itu kita tahu bahwa PSN ini betul-betul instruksi langsung Joko Widodo dan merugikan rakyat dan negara. Rakyat dipaksa menjual tanahnya dengan 50.000 baru dijual oleh pengembang 32 jutaan. Kemudian aset negara diberikan kepada pengembang untuk dikuasai tanpa lelang, itu melanggar semua. Nah, yang terakhir yang paling saya was-was adalah bahwa siapa tahu sebenarnya lembaga OCCRP memberikan status mantan Presiden Joko Widodo selaku finalis pemimpin terkorup di dunia. Siapa tahu mereka memiliki data lengkap terhadap korupsi atau korupsi yang dilakukan dan disembunyikan di luar negeri. Ini yang paling was-was. Kalau itu terjadi, maka memang kita anggap bahwa siapa tahu 1 Januari 2025 OCCRP menyelamatkan negeri ini dengan membuka sebelebar-lebarnya korupsi yang sudah terjadi selama pemerintahan Joko Widodo. Ini adalah ulasan kualitatif, dan berikutnya saya akan coba mengulas bagaimana korupsi terjadi di BUMN, bagaimana korupsi terjadi di PSN, bagaimana korupsi terjadi di infrastruktur, bagaimana korupsi terjadi di pertambangan, bagaimana korupsi terjadi di berbagai tempat yang dilakukan oleh mantan presiden selama kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Tunggu edisi berikutnya. Jokowi memberikan pernyataan mempertanyakan apa yang saya korupsi, silahkan buktikan. Dan yang ketiga menyatakan bahwa ini adalah framing jahat oleh lembaga atau siapapun. Saya pikir ini pernyataan bagus, dan ini saya ingin menyampaikan informasi-informasi secara kualitatif dulu untuk mengingatkan Bapak Jokowi bahwa apa yang Bapak inginkan itu akan kami buka satu demi satu ke depan. Bapak pasti paham bahwa yang dimaksud korupsi itu adalah memenuhi 3 unsur. 1, melanggar peraturan perundang-undangan. 2, merugikan negara. 3, adalah menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Dan juga harus ingat bahwa korupsi gratifikasi juga itu termasuk korupsi apabila tidak dilaporkan. Jadi jangan menganggap bahwa gratifikasi bukan. Nah, yang perlu kita menariknya adalah lembaga internasional yang mengungkap bahwa mantan Presiden Jokowi adalah pemimpin terkorup, salah satu pemimpin terkorup. Yang saya was-was adalah siapa tahu mereka memiliki data bahwa ada korupsi yang disembunyikan di luar negeri. Kita tidak tahu. Nah, itu yang paling saya was-was, karena siapa tahu Bapak bisa menyembunyikan di dalam negeri, tapi sebenarnya ada
yang tersembunyi di luar negeri yang mereka tahu. Nah, itu yang menurut saya yang perlu sangat diwaspadai. Oke, kita masuk sekarang mengingatkan Bapak Presiden Jokowi atas tantangannya. Sebutkan apa yang saya korupsi. Saya masuk kualitatif dulu. Yang pertama yang menyangkut langsung kepada Bapak dan dinasti Bapak. Pertama, kasus penyelundupan nikel yang sudah diungkap dan datanya ada, yang sangat jelas menyebutkan melibatkan Airlangga Hartarto dan menantu Bapak. Itu sudah diungkap oleh Faisal Basri yang almarhum, dan beberapa menteri juga mengungkap, dan itu tertutup sedemikian rupa, tidak selesai sekarang. Yang kedua, yang terkandung masih dinasti Bapak adalah kasus Blok Medan di Maluku Utara. Itu sudah terungkap di KPK. Yang ketiga, kita masih ingat dulu adalah kasus kasus yang dilaporkan Ubaidillah Badrun yang terkait dengan hibah saham ke keluarga putra-putra Bapak. Yang ketiga, yang lain lagi adalah kita masih ingat kasus denda pelanggaran lingkungan oleh berbagai perusahaan di awal-awal periode Bapak itu, dan langsung hilang begitu saja. Dan faktanya setelah ditelusuri, orang-orang yang diduga terlibat pelanggaran tersebut langsung mendekat dan membuat berbagai perusahaan, bahkan ditengarai bahwa publik masih ingat dulu adalah suntikan dana 75 miliar untuk membuat es doger putra Bapak. Es doger masih ingat tuh, dan kita tahu siapa yang melakukan suntikan dana itu. Nah, ingat Bapak Jokowi bahwa gratifikasi kepada anak-anak yang menggunakan kekuasaan Bapak sebagai presiden itu adalah termasuk korupsi. Jadi masih ingat bagaimana perusahaan-perusahaan anak Bapak dibentuk langsung kaya raya dan kita tidak tahu sumbernya dari mana. Jadi, nah baguslah nah itu yang terkait dengan langsung dengan masih banyak yang lain saya yakin yang kita akan buka satu demi satu untuk mengingatkan Bapak, mungkin Bapak sudah lupa. Nah, yang ketiga, yang lain adalah yang terkait dengan proyek-proyek ambisi pribadi Bapak yang sangat jelas-jelas sudah merugikan rakyat, merugikan negara. Satu, proyek kereta api cepat yang anggarannya karena Bapak paksakan dengan Cina dengan keputusan Bapak sendiri, sehingga rakyat sekarang dirugikan dan markupnya terlalu besar, dan mulai terbuka sekarang bahwa terjadi kong kali kong. Bagi Bapak tunggu saja tuh kong kali kong terhadap pengadaan kereta api cepat dari Cina. Nah, kita tunggu saja akan dibuka semua. Nah, yang kedua, Bapak masih ingat kasus ibu kota negara yang Bapak dengan bangga menyatakan bahwa itu puluhan triliun loh yang kereta api cepat. Yang kemudian IKN yang Bapak selalu katakan bangga sekali bahwa oversubscribe, bahwa hanya 480 triliun, hanya 20% pakai APBN. Terus faktanya bahwa proyek tersebut mangkrak dan kerugian negara puluhan triliun akibat ambisi Bapak pribadi. Kemudian menurut dulu kepala otorita yang di otorita IKN yang Bambang Susantono, bahwa sebenarnya bukan 480 triliun, tapi butuh anggaran sekitar 3.000 triliun untuk menyelesaikan IKN. Nah, itu korupsi yang Bapak lakukan juga. Nah, yang ini adalah proyek infrastruktur yang Bapak sering bangga-banggakan, sangat bangga-banggakan. Saya ingatkan Bapak, pada saat Bapak 2014, anggaran untuk pembangunan jalan tol gambaran saja itu maksimum 100 miliar per kilometer. Tapi sejak Bapak di dalam, makan anggaran pembangunan jalan tol naik menjadi 200 miliar lebih 200 miliar. Malah dulu 80 miliar, sekarang 200 miliar lebih per kilometer. Artinya ada kenaikan yang sangat besar, dan apa yang terjadi adalah
kerugian BUMN, bangkrutnya seluruh BUMN, itu utang BUMN sampai 300 triliun, sampai semua BUMN konstruksi bangkrut, itu adalah korupsi yang Bapak buat. Jadi jangan Bapak pura-pura tidak tahu bahwa bukan kebijakan Bapak. Nah, berbagai bandara yang Bapak bangun, bangga-banggakan, pelabuhan, apa segala, itu semua merugikan BUMN. Bandara Kertajati yang Bapak paksakan, bandara-bandara lain yang Bapak paksakan, semua bangkrut sekarang. Itu tanggung jawab Bapak. Itu adalah korupsi yang disebabkan oleh merugikan negara, menguntungkan pihak lain. Tapi Bapak harus bertanggung jawab karena itu ada keinginan Bapak. Jadi, nah, terkait dengan korupsi yang paling sangat nyata adalah hadiah-hadiah Bapak. Hadiah-hadiah Bapak, hadiah Bapak kepada penyumbang-penyumbang, oligarki yang menyumbang kesuksesan politik Bapak. Nah, PSN yang Bapak serahkan kepada swasta, PSN yang Bapak serahkan kepada pihak-pihak lain dan merugikan rakyat, itu adalah korupsi. Karena Bapak yang mengambil kebijakan. PSN PIK 2, PSN Rempang, yang jelas-jelas itu perintah Bapak, itu jelas-jelas sudah merugikan negara, merugikan rakyat. Saya katakan, coba bayangkan, rakyat akibat kebijakan Bapak menyebabkan pengembang menekan harga tanah rakyat yang menjadi hanya sekitar Rp50.000. Terus mereka jual Rp30 juta. Terus Bapak menganggap Bapak tidak korupsi. Bapak menyerahkan hutan lindung, mangrove ke pengembang tanpa lelang. Hanya dengan alasan PSN. Itu melanggar undang-undang, Pak. Merugikan negara, merugikan rakyat. Jadi, nah, termasuk terjadi di Rempang. Jadi PSN yang Bapak buat itu adalah hadiah dari Bapak kepada, mohon maaf aja, cukong-cukong yang membiayai kesuksesan dinasti Bapak. Nah, Bapak, mantan Presiden Jokowi yang terhormat, keberhasilan dinasti Bapak, keberhasilan tanda kutip, pemaksaan dinasti Bapak, dan Bapak untuk menduduki jabatan lewat berbagai jenis bantuan sosial, berbagai jenis sogokan kepada rakyat yang dilakukan oligarki, itu adalah korupsi, Pak. Ingat, korupsi adalah bukan berarti langsung diterima, tapi manfaat yang Bapak nikmati dari uang rakyat, dari memanfaatkan kekuasaan untuk mendapatkan sesuatu, maka itu adalah korupsi. Jadi Bapak harus memahami lagi, adalah korupsi itu bukan berarti masuk kantong Bapak, tapi kenikmatan yang Bapak peroleh, terjadinya jabatan terhadap dinasti Bapak, kemudian terjadinya juga itu adalah korupsi. Jadi banyak sekali korupsi yang Bapak lakukan dan kita akan buka satu demi satu karena Bapak sudah menantang mau dibuka, dan mudah-mudahan penegak hukum membantu Pak Jokowi untuk mengklirkan semua ini. Nah, agar ini terbuka semua. Saya tidak yakin bahwa lembaga tersebut menempatkan Bapak mantan Presiden Joko Widodo sebagai terkorup di dunia tanpa data yang cukup. Nah, yang saya ulangi lagi, saya sangat was-was. Siapa tahu mereka sebenarnya mengetahui bahwa ada dana gede yang tersimpan di luar negeri dari hasil korupsi. Nah, kita harus ingat banyak sekali selama Bapak Jokowi menjadi presiden, itu hubungan Bapak dengan Cina terlalu erat, dan kita harus tahu bahwa negara Cina itu adalah negara yang tidak mau masuk OECD. Negara OECD itu adalah negara yang menerapkan apabila terjadi korupsi di suatu negara lain, maka hukum negara tersebut berlaku di negara tersebut. Nah, siapa tahu ada yang terjadi sebenarnya selama ini hubungan dengan Cina, dan kita tahu Bapak hati-hati karena Cina juga sangat tegas terhadap korupsi. Siapa tahu sebenarnya Cina lagi mau tegas.
itu kita mau tegas terhadap orang yang melakukan korupsi bersama dengan warganya di negara Cina itu. Jangan, saya berdoa mudah-mudahan itu tidak terjadi. Nah, sekali lagi ini masih kualitatif. Saya akan buka satu demi satu. Kita masih ingat sekarang banyak sekali yang Bapak tutupi selama ini, dan itu masih saya ingat betul bagaimana Bapak minta saham, Bapak minta ditutupi, bagaimana kasus-kasus korupsi lain Bapak minta ditutupi, bagaimana Bapak menggunakan korupsi sebagai alat politik untuk menekan lawan politik. Itu sangat terbuka oleh publik, bahwa itulah yang Bapak lakukan selama ini, dan mudah-mudahan Bapak yang orang-orang yang Bapak tekan sekarang dengan politik sprindik itu untuk menyelamatkan dirinya akan bernyanyi bahwa kami memang ditekan untuk melakukan sesuatu. Jadi Bapak Joko Widodo, terima kasih atas tantangannya. Insya Allah publik akan berpacu untuk membuka semua korupsi apa yang pernah Bapak lakukan selama menjabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.